sampai sesi tanya jawab. Kita ke narasumber atau pembicara kita yang ketiga, yang selalu terlihat ceria ini. Halo, salam kenal, apa salam kabar, jumpa Mbak? juga kepada Mas Aan Ansori untuk Sehat mempresentasikan ya, materinya bagi kita. Iya, terima Silakan kasih. Mas Aan. Ya, terima kasih Pak Komisioner, dan juga terima kasih juga buat Kakak Pendeta yang telah mempresentasikan hal yang sangat bagus. Nggak ada orang yang punya nurani, punya akal yang kemudian menolak RUU ini. Argumentasi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dan juga Ferry itu sangat convincing ya, sangat sangat udah beyond reasonable doubt lah. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan bahwa secara personal di wilayahku itu kemarin Kota Jombang sempat rame karena kekerasan seksual terjadi di pesantren Ploso. Kemudian yang tidak aku sangka ada orang menggunakan persekutuan doanya, ya, persekutuan doa untuk melakukan kekerasan seksual terhadap jemaatnya, begitu. Dan kemarin juga ada yang curhat, seorang teman, seorang aktivis mengalami kekerasan seksual, tapi dia nggak berani ngomong, padahal dia seorang aktivis. Yang melakukan itu adalah orang yang sangat terhormat. Betul yang disampaikan oleh Ferry bahwa ini soal aib ya. Ini adalah soal aib, terutama jika melihat atau ini berkaitan dengan terhormat, posisi orang yang terhormat. Sebagai catatan saja, karena ini banyak teman-teman gereja, masih ada beberapa sinode yang menurutku entah ini benar atau tidak, itu yang karena terlalu terobsesi untuk meletakkan pendetanya dalam posisi terhormat dan menganggap perceraian yang dilakukan oleh pendetanya itu sebuah aib, maka maka banyak sekali pendeta yang mati-matian mempertahankan relasi perkawinannya, padahal belum tentu mereka bahagia. Sebab kalau aku kemudian ngaku ngelaporin, lah ini pendeta, nanti aku dipecat dan lain sebagainya. Jadi semoga kalau misalkan cara pandang yang seperti ini masih ada, terutama di GKI, saya kira aturan itu perlu direvisi. Justru kalau ada pendeta-pendeta perempuan yang mengalami kekerasan di rumah tangganya dan itu tidak memungkinkan untuk dipertahankan, ya dipecat atau biarlah dia memproses itu secara hukum dan tidak dibayangi dan tidak dihantui oleh pemecatan terkait dengan jabatan kependetaan. Ini mungkin maksudnya aku ingin menggeser seperti ini, Ferry, bahwa bahkan pada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang suci, orang yang penting, itu kekerasan juga terjadi dan kita perlu bicara soal ini. Nah, data-data Ferry ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya itu tadi, bahwa kita harus berani menyatakan bahwa yang punya nalar dan punya nurani pasti setuju RUU PKS segera disahkan. Tapi kenapa ini alot? Aku tidak akan mengungkap soal data, biar Ferry dan kakak pendeta seperti itu. Kemarin aku menulis hal ini di status. Saya ingin ngomong soal politik urgensi. Ini jika LPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, aku dan banyak teman-teman yang pro terhadap RUU PKS itu menganggap ini urgent. Tapi kenapa kemudian ini alot? Nah, kenapa ini alot? Kenapa data 2 juta itu kemudian tidak mampu meyakinkan banyak orang bahwa ini memang sangat penting? Aku menulis di Facebook, bagi sebagian para politisi yang jumlahnya cukup banyak, urgensitas bukanlah hal sederhana. Ya. Ini tidak bisa dilihat ansih soal kekerasan seksual. Lebih jauh, RUU ini adalah pertarungan ideologi antara kelompok Islamis dan Islam nasionalis. Mana kelompok Kristen? Kelompok Kristen gabung di kelompok Islam progresif, Islam nasionalis itu. Karena aku melihat bahwa salah satu kelompok yang paling kencang menyuarakan soal ini adalah kelompok Kristen, dan itu bagus. Nah, pertarungan ini semakin meriah tak kalah banyak politisi Islam nasionalis tak berkutik disandera oleh partainya yang memilih oportunis.
Nanti akan kita lihat partai-partai mana. Karena, tetapi demikian aku sedikit lega karena apa? Karena Jokowi telah mengeluarkan regulasi yang meskipun terbatas seputar kekerasan seksual ini melalui Menteri Nadiem dan Menteri Yakut itu sendiri. Next, operator. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Ferry, ini adalah data 2 hari yang lalu, Ibu Moderator. Ya, ini adalah data 2 hari lalu bagaimana peta di DPR. Ya, yang pro RUU TPKS, ingat RUU-nya bukan RUU PKS ya, tapi diganti RUU TPKS. Kita nanti akan lihat. Yang pro terhadap RUU ini adalah PDIP, PKB, Gerindra dan Nasdem. Yang kontra, nggak tahu ini sudah dibawa ke paripurna atau belum, harusnya akhir November ini. Yang kontra itu adalah PKS, PAN, P3, Golkar dan Demokrat. Yang aku ingin katakan bahwa bisa jadi ada politisi-politisi yang kontra di situ yang sebenarnya setuju dengan kita terkait RUU PKS, tapi karena partainya bersikap oportunis, ya mungkin karena nggak suka Jokowi atau pingin apa dan lain sebagainya, maka ia memilih untuk kontra seperti itu. Ini yang menurutku menjadi yang menarik. Next. Nah, begini teman-teman sekalian, aku ingin teman-teman terutama di Kristen ini mendapatkan gambaran secara politik. Kalau soal data tadi Ferry sudah sangat menjelaskan dengan baik soal bagaimana Alkitab mendorong soal itu, tadi Ibu Pendeta sudah baik. Nah, aku ingin katakan dari aspek politik saja. Begini, ini landasan awalku ya. Kita ini kan realitasnya kan 90% masyarakat Indonesia ini kan mengaku agama sangat penting. Ya, mau Islam, mau Kristen, mau apa, itu sangat penting. Landasan awal yang kedua adalah lebih dari 83% warga negara Indonesia ini beragama Islam. Nah, yang ketiga, menurut hipotesisku, bahwa wajah suatu peradaban itu sangat ditentukan oleh model ideologi beragama yang dominan dalam masyarakat itu. Jadi ini juga masuk di dalam pertempuran soal urgensi menurut siapa. Urgensi menurut siapa. Jadi wajahnya itu sangat tergantung kira-kira ya. Ini tergantung dari para politisi yang beragama Islam, dan politisi yang beragama Islam itu kira-kira ideologi beragamanya seperti apa. Seperti itu. Next, menurut saya. Nah, yang menarik itu begini ya, teman-teman sekalian. Aku mau jujur-jujuran. Kalau tadi kakak pendeta mau jujur-jujuran, aku ingin mengatakan seperti ini. Aku ingin mencoba teman-teman di Kristen itu untuk bisa melihat cara pandang ini di dalam lingkungan kami di Islam itu secara lebih holistik. Di Islam, kami ini dididik bahwa dengan satu doktrin, al-Islamu huwa din wa daulah. Islam adalah agama sekaligus sistem pemerintahan, kekuasaan. Jadi tidak ada pemisahan politik seperti gereja dan negara kan dipisah. Tapi kalau di dalam doktrin Islam itu menurut yang kami diajarkan ke kami, Islam itu ya ngomong soal agama, yang ngomong sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini bercirikan adanya dominasi yang bercirikan tentang kesamaan identitas agama. Jadi kami suka ngegeng dengan yang sesama agamanya. Nah, karena kita butuh kesamaan identitas agama, maka muncullah apa yang disebut dengan konsep community, konsep komuni. Kalau dalam Islam itu konsep ummah. Dan konsep ummah ini ditandai dengan keunggulan secara jumlah. Seperti partai politik, kita hanya bisa menang kalau kursi kita banyak. Nah, yang menarik apa? Ini yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Supaya kami ini unggul, maka ada beberapa cara supaya kami unggul. Yang pertama adalah kalau dulu melakukan konversi agama. Kamu Kristen, aku konversi sebagai Islam, maka kemudian Islam menjadi lebih banyak, baik hard maupun soft. Dan yang kedua, ini yang menurutku ada kaitannya dengan RUU PKS, Ferry dan kakak pendeta, itu adalah bahwa konsep keumatan itu sangat bertumpu pada reproduksi biologis. Dalam hal ini, pemosisian laki-laki dan perempuan sebagai mediumnya. Laki-laki dan perempuan harus dipastikan untuk bisa membuahi, dan di titik ini pula, dalam cara pandang Islam klasik yang seperti ini, maka posisi perempuan dianggap sebagai a main reproductive tool, alat utama untuk bereproduksi.
Ferry dan teman-teman yang ada di sini, RUU PKS itu kalau mau kita bedah-bedah, itu kan memberikan keleluasaan yang sangat luar biasa kepada perempuan untuk mengatakan aku bisa dibuai atau tidak. Kenapa kok banyak orang Islam yang resisten, politisi Islam? Karena itu mengganggu doktrin. Ya, mengganggu doktrin. Sebab apa? Sebab wilayah seksualitas terutama yang di wilayah domestik dalam hari ini adalah perkawinan, maka perempuan ini adalah harus dipastikan ia harus mampu membuai. Misalkan kalau pembuahan itu adalah hubungan seksual, maka kami tidak di doktrin klasik kami tidak menganut apa yang disebut sebagai marital rape atau perkosaan dalam perkawinan, nggak ada. Di dalam konteks seksualitas, kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai instrumen wajib pendisiplinan untuk pencapaian target konsep keumatan itu sendiri. Ini yang menurutku perlu Ibu Bapak teman-teman pahami, di luar bahwa RUU ini menjadi sangat penting. Jadi RUU ini adalah lompatan yang sangat luar biasa. Teman-teman ini, kita ini dianggap sedang mengganggu oleh banyak orang Islam, dianggap sebagai mengganggu apa yang disebut sebagai konsep ummah itu sendiri. Itu sebabnya ada resistensi. Terutama lihat saja komposisi partai-partainya. Next. Seperti itu. Next lagi. Nah, teman-teman sekalian, tapi tidak semua orang Islam seperti itu. Aku membagi, ya. Jadi kan begini, RUU ini goal atau tidaknya tergantung dari 83% warganya, kira-kira ya, yang beragama Islam. 83% ini akan sangat tergantung dari ideologi apa atau model beragama seperti apa yang dianut oleh di Islam itu sendiri. Nah, di Islam itu ada 3 kelompok, ya. Nggak peduli NU, nggak peduli Muhammadiyah, nggak peduli kami, nggak peduli LDI, nggak peduli MUI. Aku tidak memperdulikan itu. Tetapi terkait dengan soal RUU PKS ini, orang Islam mau politisi ya atau non politisi itu terbelah menjadi 3. Yang pertama adalah aku ingin mengatakan kelompok progresif, Islam yang progresif. Ciri Islam progresif itu adalah anti negara Islam, anti perda syariah. Kelompok moderat anti negara Islam, tetapi oke dengan perda syariah. Kelompok konservatif, ya, pro negara Islam dan yes perda syariah. Yang kedua, kelompok ciri progresif ini itu kelompok Islam progresif itu anti penutupan gereja. Kelompok moderat itu kalau lihat gereja ditutup itu pura-pura nggak lihat, yang nggak ikut nutup juga nggak ikut membela. Tapi kelompok konservatif itu setuju bahkan aktif menutup gereja. Nah, terkait dengan cara pandangnya terhadap perempuan, ini yang menurutku menarik. Ya, kita bisa melihat ini. Yang pertama adalah kelompok progresif, Islam progresif, itu menganggap bahwa women and men equal. Sama. Ya, sama. Kalau dia bisa jadi presiden, maka perempuan juga bisa jadi presiden. Laki-laki bisa jadi imam, perempuan juga bisa jadi imam. Benar-benar equal. Tetapi kalau moderat itu ya equal tapi dipisah ya, kayak gitu. Itu sebabnya mungkin tidak bakalan ada atau sangat sulit ada misalkan ketua PBNU-nya adalah perempuan. Karena apa? Perempuan sudah dibikinkan sendiri. Dianggap equal tapi dipisah. Nah, ini yang menarik. Nah, kelompok Islam konservatif itu menganggap bahwa laki-laki itu adalah lebih superior dibanding perempuan itu sendiri. Dan ini jumlahnya sangat banyak antara moderat dan konservatif. Ciri-ciri kelompok Islam yang progresif itu adalah, kita bisa lihat, orang-orang Islam progresif itu lebih suka menyebut RUU ini sebagai RUU penghapusan kekerasan seksual. Ya. Tapi kelompok moderat, ya, karena harus kompromi dan lain sebagainya, maka RUU ini, ya karena kan nggak mungkin, ya sudahlah, ketimbang kita nggak mampu untuk mendesakkan tulisan RUU penghapusan kekerasan seksual, maka kita berdamai dan berkompromi. Lalu ketemulah RUU TPKS, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana
kekerasan seksual, di mana di situ yang aku baca ada penghapusan 86 pasal seperti itu. Jadi boleh, tapi kemudian dikepras. Ini kelompok-kelompok moderat yang seperti ada di DPR dan mungkin di antara kita. Tetapi yang menarik, kelompok yang konservatif, ini yang kelompok yang kontra, itu mereka menolak RUU PKS maupun RUU TPKS. Mereka lebih suka, aku oke sih mengokekan kalau judulnya disebut sebagai RUU pidana seksual, kekerasannya nggak ada, atau pidana asusila. Karena apa? Karena mereka akan menginsert soal perzinahan, menginsert soal berbagai hal yang bisa mengkriminalisasi perempuan. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, jumlah yang moderat dan konservatif itu cukup banyak, sekitar 80-90%, yang progresif sedikit. Nah, terkait dengan RUU ini progresif, ya, progresif terkait hubungan seksual itu harus fully consent. RUU progresif mengatakan ya harus sama-sama sama-sama sadar. Tapi kalau kelompok moderat nggak apa-apa sih kalau nggak mau, tapi terus agak diintimidasi dikit-dikit supaya mau melakukan hubungan seksual, tapi tidak melakukan kekerasan secara fisik seperti itu. Tetapi kalau konservatif, cara pandangnya adalah I owe you women. Kalau kamu sudah jadi istriku, maka kamu harus ikut dan tunduk apapun yang aku inginkan, termasuk dalam hubungan seksual. Nggak peduli kamu ini mau atau tidak. Dan ini merupakan satu doktrin yang jamak. Aku katakan jamak karena begitulah cara kami cara kami dididik seperti itu, Ferry dan teman-teman yang lain. Ini adalah salah satu contoh kenapa kok kami menjadi sangat banyak di antara kami yang belum sadar bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini penting, terutama terhadap istri. Ada satu doktrin yang terus dilanggengkan, ini doktrin di dalam Al-Quran yang penafsirannya terus dilanggengkan. Di mana apa? Di mana oleh banyak orang itu belum berani untuk ditafsirkan secara progresif. Di Islam itu kami punya banyak master dan PhD terkait dengan tafsir dan teologi, usuluddin maupun ilmu hadis. Tetapi ketika mereka menafsirkan ayat ini mereka agak kesulitan, sungkan, takut, dan lain sebagainya. Ini ayat di mana di dalam Al-Quran itu terasa kalau dibaca secara literal, itu perempuan itu harus tunduk 100% kepada laki-laki. Dan ketika perempuan itu tidak mau tunduk pada laki-laki, melakukan pemberontakan, maka laki-laki punya hak untuk mendidik perempuan itu. Ya, misalkan diberi nasihat. Kalau ternyata misalkan nggak mau atau tetap seperti itu, maka ia dipisahkan atau pisah ranjang. Tapi kalau tetap saja perempuan dianggap itu balelo terhadap laki-laki, maka menurut teks ini, kemudian ini laki-laki diberi kewenangan untuk memukul. Bayangkan Ferry dan juga teman-teman yang ada di sini, kalau ayat ini kemudian direproduksi ke banyak tempat tanpa melihat konteksnya saat itu, tanpa melihat cara pandang yang partikular terkait dengan soal itu, maka semua orang akan mengatakan, tuh kan ada ayat yang memperbolehkan soal itu. Nah, ada problem yang serius menyangkut soal penafsiran dan tidak banyak yang berani mengungkap terkait dengan bagaimana makna yang sesungguhnya yang selaras dengan rahmatan lil alamin terkait dengan ayat ini yang memberikan hal seperti ini. Ada beberapa gerakan misalkan teman-teman yang di Fahmina dan lain sebagainya, itu sangat bagus. Tetapi sayangnya itu belum diakomodasi oleh sistem pendidikan di kita. Next, 2 menit lagi ya. Nah, yang terakhir adalah RUU PKS ini berada di bawah kurungan kelompok konservatif moderat dan kelompok konservatif moderat dan progresif itu sendiri. Next, saya tidak tahu bagaimana ujungnya seperti ini. Tetapi saya melihat bahwa kita butuh intervensi. Ya, kita butuh intervensi dan saya melihat bahwa Jokowi memiliki potensi untuk melakukan intervensi. Bagaimana seperti dia katakanlah melakukan intervensi yang juga kontroversial terkait dengan RUU Cipta Kerja.
apa yang harus kita lakukan untuk menutup ini? Aku akan mengutip ayat di Alkitab di Matius 7:7. Di situ kita dijelaskan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang ini aku katakan, saya setuju dengan Ferry dan teman-teman yang lain, mari terus kita suarakan. Kalau nggak bisa lewat DPR, maka kita harus paksa Jokowi untuk mau merealisasikan RUU ini. Kalau perlu menjadi inisiatif dari pemerintah. Aku pikir itu. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Mas Aan Ansori atas materinya bagi kita pada pagi hari ini.